Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Kembali lagi kita dalam media mengajar sejarah Indonesia kelas 12. Kali ini kita mulai dengan materi upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang integrasi bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menurut Sukanto dan Sulistyowati, mengibaratkan disintegrasi adalah adanya suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu. Secara umum, pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah sebagai berikut. 1. Keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari NKRI. Kedua, mempertahankan bentuk negara federal. Ketiga, keengganan APRIS di negara bagian bergabung dengan TNI. Munculnya pemberontakan dan pergolakan daerah antara lain didorong oleh 3 hal, yaitu faktor ideologi, yakni orang-orang yang berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti Marxisme, komunisme, dan Islam. Kemudian yang kedua, petualangan kelompok atau orang-orang tertentu yang khawatir kehilangan hak-haknya ketika Belanda tidak lagi berkuasa di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah yang dirasakan timpang oleh beberapa kelompok atau orang. Sehingga pemerintah berupaya untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi yang terjadi antara tahun 1948 sampai 1965 yaitu sebagai berikut. Pertama, bagian pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dilatar belakangi karena perjanjian Renville atau persetujuan Renville yang menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Perjanjian Renville yang membawa kerugian bagi pihak Indonesia yang semula wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi Van Mook. Sehingga Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya pada tanggal 23 Januari 1948. Amir Syarifuddin pun meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Kemudian Amir Syarifuddin memilih menjadi oposisi terhadap Kabinet Hatta. Ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau disingkat dengan FDR. FDR merupakan organisasi massa gabungan dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Sementara itu, Dr. Muhammad Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi
atau yang disingkat dengan RERA yang sebelumnya dicanangkan oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Kemudian kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi FDR atau Front Demokrasi Rakyat. TNI, masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia dan segera menyusun konsep Jalan Baru Musso. Ada 3 gagasan utama yang dikemukakan oleh Musso, yaitu sebagai berikut. Pertama, membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional atau Komintern. Kemudian, pada tanggal 1 September 1948, diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Itu tadi latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian kita lanjut kepada jalannya pemberontakan. Pada tanggal 13 sampai 16 September 1948, kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya. Diawali dengan terjadinya pemberontakan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Banteng yang anti FDR atau Front Demokrasi Rakyat, diculik kemudian dibunuh. PKI dan FDR menggerakkan pemogokan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu sebagai upaya memberontak terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 19 September 1948, FDR atau PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia, yang dimana kota Madiun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Berdirinya negara Soviet Indonesia mengakibatkan disintegrasi bangsa atau perpecahan antara bangsa Indonesia. Nah, untuk itu dilakukanlah upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 15 September 1948, untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Kemudian, pada tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Oleh karena Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit, sehingga jabatan pimpinan operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima MBKD yaitu Kolonel A.H. Nasution. Kemudian TNI mengerahkan divisi cadangan dari Tentara Divisi Siliwangi dari arah timur Madiun. Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu. Kemudian dari arah barat Madiun, Gubernur Militer Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto memimpin penyerbuan.
Hanya dalam waktu sehari, TNI berhasil memukul mundur kelompok FDR atau Front Demokrasi Rakyat atau anggota PKI. Pada tanggal 30 September 1948, PKI, Partai Komunis Indonesia, berhasil ditumpas dan kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1948 di Samadang, Ponorogo, Jawa Timur, Musso tertembak mati dalam sebuah pengapungan yang dilakukan oleh TNI. Sementara itu, Amir Syarifuddin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948, sehingga berakhirlah pemberontakan PKI di Madiun. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time. Sampai ketemu di materi selanjutnya.